Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hisyam Alatif, mahasiswa jurusan Sistem Informasi NIM 0545668811. Kali ini kita akan melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Oke, langsung aja kita mulai. Pakai panduan supaya nggak ada yang miss gitu ya. Untuk melakukan transaksi, kita udah nyalain XMPP-nya, PHP MyAdmin udah nyala, pengecekan apakah dia itu Berkeley DB atau InnoDB. Di sini kita pakai InnoDB sama SQL di DB rumah sakit. Terus kita langsung aja bikin komitnya nih. Komit itu bikinnya di rutin ya, di rutin, terus tambah rutinnya. Nih, tambah rutin. Jadi commit itu untuk naruh semacam store prosedur atau prosedur yang bisa dipanggil. Itu bisa looping, bisa if, bisa ya store prosedur di dalam untuk panggilan fungsi-fungsi kayak gitu. Pemrograman sederhananya lah untuk pemanggilan query. Nah, kita tambah rutinnya, kita bikin transaksi satu sesuai dengan yang ada di panduan nih. Dan ini transaksi satu namanya nggak bisa dipisah ya. Terus isi dari transaksi satu ini adalah pembuatan insert begin, start transaction, insert into. Nah, ini perlu diperhatikan. Di sini warna pasiennya biru, sedangkan warna titonya kuning. Ini warna pasien ini pakai kutipnya tuh yang ada di tilde di bagian pojok kiri atas keyboard. Semacam kalau tilde itu gelombang gini. Ini yang kutipnya pasien, ini untuk nama tabelnya, terus di dalamnya nama kolom, jadi pasien, ya ini biasalah, query biasa. Terus value-nya, nah ini baru menggunakan kalau string angka, kalau integer angka, kalau string kita pakai ini, kita pakai kutip biasa. Jalan Pakis, oh Jalan Pakis, Haji nomor 223. Dalam satu rangkaian commit ini, dalam satu prosedur ini, kita mau dia itu juga nampilin sekalian select all from pasien. Terus, udah kok. Kita coba dengan cara memanggilnya di SQL. Kita nggak perlu capek-capek bikin insert panjang-panjang kayak tadi, tinggal call aja. Tuh, namanya tadi ya, nama rutinnya transaksi satu, nama prosedurnya ada di sini kalau nggak tahu. Langsung go, jadi deh panggil tuh. Oh, ini kan karena kemarin saya belum bikin DML-nya. Kalau gitu kita langsung bikin aja isian pasiennya. Ini udah ada nih isian ini. Satu, Joko Widodo. Waduh, yang satu kita tambahin di sini. Selanjutnya kita mau coba pakai ini udah ada isinya 1 sampai 4. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, maka perintah transaksi satu harus dimodifikasi dengan menambahkan komit. Tambahin komit guys di bagian komit. Go. Panggil deh. Oh, sorry sorry. Biar ada perbedaan ya. Kita bikin lagi yang ininya, yang transaksi 2 komit. Oke. Jadi yang transaksi satu nggak ada komitnya, transaksi 2 ada. Nah, sekarang kita coba SQL lagi. Call transaksi satu ya. Transaksi satu go. Sekarang kita coba transaksi 2 go. Nah, udah masuk. Oke, terus oke kita coba ya bikin rollback. Hmm, hmm, hmm. Rollback satu drop. Isinya begin, tar transaction, update pasien, setnya nama pasien jadi danar, danar, where, tadi pasien 3, rollback, commit, berarti di rollback dulu baru di commit, baru kita ke select. Nah ini ada rollback nih, from pasien, error, kurang titik koma guys. Oke, bisa lanjut. Namanya transaksi 3 guys. Salah. Transaksi 3. Kita coba deh. Transaksi 3. Go. Iya, berhasil nih. Gagal. Berhasil gagal gimana tuh? Query-nya berhasil tapi nggak ada yang terubah. Nah, karena perintahnya itu tuh di rollback dulu. Baru di commit. Jadi nggak terjadi apa-apa. Perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin melakukan perubahan maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Tapi kira-kira seperti itu ya fungsi rollback. Ini kita udah paham lah caranya. Kita coba buat dulu ya. Lagi saksi 4. Begin. Start transaction. Insert into pasien. ID pasien. Nama pasien. Alamat pasien. Jenis kelamin. Value.
Hani Jabatakan Loa nomor 22 satu. Oh, laki-laki. Kita rollback tuh. Update tabel pasien, set nama pasien jadi Septin, where ID pasien sama dengan 3. Commit, select all from pasien. Oke, nah kita cobain deh. Call transaction 4. Bisa nggak sih? Sama nggak? Ada. Kayak sensitif ya. Transaksi, kan bahasa Indonesia. Transaksi 4. Nah, betul. Jadi Septin, tapi handapnya nggak masuk ya. Oke. Mungkin itu aja kali ya. Langsung kita satu transaksi udah ya. Langsung melakukan praktikum basis data terdistribusi aja nih. Nah, ini kita mau lakuin replikasi ya, konfigurasi dulu Pak dari Windows 10-nya atau Windows 11 kali ya. Harus ke menu awal ya, menu utama. Kalau misalnya lagi di database rumah sakit kayak gini, kalau lagi kayak gini, kita tinggal pencet PHP My Admin, baru pencet replication. HP My Admin, baru udah pencet replication. Terus kita ngapain? Configure it, pilih basis data yang akan direplikasi. Username-nya apa ya? Root localhost. Connection is disabled. Please enable 127.1. Klik configure, klik basis data nggak bisa. Ini kayaknya ada kendala di sini ya. Kendala apanya ini nggak ngerti juga. Mungkin karena gara-gara MySQL-nya terpisah dari XMPP, gara-gara komputer kantor juga. Oh, kayaknya nggak usah ya. Ini langsung nggak usah pilih configure it, langsung aja di masternya kita eh, master status connection slave bikin slave replication user, terus username-nya, hostnya localhost, passwordnya no password, Ubuntu. Wow, jadi Ubuntu localhost. Gimana nih? Ubuntu. Ini nggak tahu ya. Ini nggak tahu ya gimana. Maksudnya configure. Klik menu replication udah. Terus pada menu akan melakukan konfigurasi server replikasi maka master replication ke configure it nggak ada. Langsung ini. Terus kemudian pilih basis data yang akan. Mungkin saya ada kendala di sini. Jadi ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kayak master slave ini, komputer satu jadi master, komputer dua jadi slave itu tujuannya kan mungkin kalau misalkan si komputer satu mati, si komputer dua jadi database-nya gitu kan. Iya, kalau misalkan data satunya mati, komputer satunya mati, si slave-nya jadi master. Terus nanti dia akan melakukan backup. Nanti ketika komputer yang mati tadi nyala kembali, komputer dua ini yang slave, sekarang jadi master menjadi slave lagi. Terus backupnya ditransfer ke komputer master. Nanti si masternya ini langsung sinkron menggunakan data yang terakhir. Nah ini cuma sayang sekali nggak bisa. Mungkin itu aja ya. Mungkin ini juga ada error. Nggak tahu saya kenapa. Sekian dari saya mungkin ya. Itu aja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.